Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, shaimin was shaimat yang senantiasa dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah sampai pada hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Mudah-mudahan dengan semua nikmat tersebut kita dapat memaksimalkan ibadah amaliyah Ramadan kita tahun ini dan menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita sepanjang perjalanan hidup kita yang lalu. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sepeninggalnya baginda Nabi SAW, ada 4 orang sahabat yang kemudian melanjutkan estafet kepemimpinan beliau, baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang peradaban. 4 sahabat ini pula lah yang kita sering sebut namanya dalam setiap selesai tarawih kita. Di antaranya adalah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar ibn al-Khattab, yang ketiga Utsman ibn Affan, dan yang keempat Ali ibn Abi Thalib. Kalau kita perhatikan nama dari keempat sahabat ini hadirin, 3 di antaranya namanya diikuti oleh nama nasab dari ayahnya. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Maka ketika kita mendengar nama Umar bin Khattab, secara otomatis kita mengetahui bahwa Umar adalah anak dari ayahnya yang bernama Al-Khattab. Demikian pula ketika kita mendengar nama Utsman ibn Affan, secara otomatis kita pun mengetahui bahwa Utsman adalah anak dari ayahnya yang bernama Affan. Demikian pula ketika kita mendengar nama Ali ibn Abi Thalib, secara otomatis kita pun bisa mengetahui bahwa Ali adalah anak dari ayahnya yang bernama Abu Thalib, yang juga merupakan paman Nabi SAW. Tapi ada satu sahabat hadirin yang namanya tidak diikuti oleh nama nasab dari ayahnya. Siapa beliau? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka pertanyaannya kemudian muncul, mengapa hanya Abu Bakar yang dipanggil Nabi dengan gelarnya, sedangkan 3 sahabat yang lain tetap dipanggil dengan nama nasabnya? Bukankah Umar ibn al-Khattab juga diberi gelar Al-Faruq, artinya orang yang sangat tegas? Bukankah Utsman ibn Affan juga diberi gelar Zunnurain, artinya 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Rasulullah sekaligus, Ruqayyah dan Ummu Kulsum? Bukankah Ali bin Abi Thalib juga diberi gelar Karamallahu wajha, artinya orang yang wajahnya dimuliakan Allah karena semasa hidupnya tidak pernah melihat berhala? Tapi mengapa hanya Abu Bakar yang dipanggil Nabi dengan gelarnya As-Siddiq, sedangkan 3 sahabat yang lain tidak? Berangkat dari pertanyaan tersebut, maka saya mengambil judul dalam kesempatan kultum yang singkat ini. Apa istimewanya gelar As-Siddiq itu bagi Abu Bakar? Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, As-Siddiq di dalam bahasa Arab, dia berakar dari kata saddaqa yusaddiqu. Maknanya benar dan membenarkan. Istimewanya gelar ini hadirin, pertama, As-Siddiq adalah nama dari salah satu sifat Allah yang mulia, yakni Zat yang maha benar. Itu sebabnya setiap kali kita selesai membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita tutup dengan kalimat Sadaqallahul Azim, maha benar Allah yang maha agung. Yang kedua, As-Siddiq adalah nama dari salah satu sifat baginda Nabi yang mulia,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 4 sifat utama. Yang pertama, siddiq. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Dan yang keempat, fatonah. Jadi ringkasnya hadirin, gelar as-siddiq yang diberikan Rasulullah kepada Abu Bakar sesungguhnya bukan gelar biasa, melainkan gelar yang sangat istimewa karena merupakan bagian dari sifat Allah, juga bagian dari sifat baginda Nabi yang mulia. Itu sebabnya juga hanya diberikan kepada sahabat yang sangat istimewa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, as-siddiq maknanya benar dan membenarkan. Kalau kita perhatikan dua kata ini, sepertinya memang memiliki kesamaan makna. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, sungguh perbedaannya lebih tajam daripada persamaannya. Benar dan membenarkan adalah dua hal yang berbeda. Benar, sederhana. Kita mengetahui bahwa sesuatu itu benar, simpel. Tapi mampu membenarkan yang kita ketahui benar, tidak sederhana. Sebaliknya hadirin, mengetahui sesuatu itu salah, gampang. Tapi mampu menyalahkan yang kita ketahui salah, jauh lebih sulit. Dan problem kita hari ini adalah, banyak di antara kita yang tahu sesuatu itu benar, tapi sedikit di antara kita yang mampu membenarkan yang kita ketahui benar. Banyak di antara kita yang tahu sesuatu itu salah, tapi sedikit di antara kita yang mampu menegakkan sikapnya untuk menyalahkan yang diketahuinya salah. Sebagai contoh kecil hadirin, berkumandang azan dari masjid, dari musalla, dari surau tempat tinggal di sekitar kita. Kita yang ada di sekitar masjid itu pasti mendengarkan suara azan itu sebagai isyarat pertanda masuknya waktu sholat, khususnya sholat berjamaah di masjid. Tapi kalaulah kita buat riset kecil-kecilan, kita bandingkan berapa orang yang mendengarkan azan itu dan berapa orang pula yang hadir di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, jangan-jangan perbandingannya terbalik. Banyak di antara kita yang tahu sesuatu itu benar, tapi sedikit di antara kita yang mampu membenarkan yang kita ketahui benar. Banyak di antara kita yang tahu sesuatu itu salah, tapi tidak banyak di antara kita yang mampu menegakkan sikapnya untuk menyalahkan yang diketahuinya salah. Ramadan, kita ketahui sebagai bulan diwajibkannya ibadah puasa bagi kita yang mukallaf. Bahkan mungkin sebagian kita hafal akan dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi kalaulah kita buatkan riset kecil-kecilan, kita bandingkan berapa orang yang tahu akan kewajiban ibadah puasa Ramadan dan berapa orang pula yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan tanpa uzur syar'i, jangan-jangan perbandingannya pun terbalik. Banyak di antara kita yang tahu sesuatu itu benar, tapi sedikit di antara kita yang mampu membenarkan yang diketahuinya benar. Banyak di antara kita yang tahu sesuatu itu salah, tapi tidak banyak di antara kita yang mampu menegakkan sikapnya untuk menyalahkan yang diketahuinya salah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jika contoh-contoh kecil ini hadir di dalam kehidupan kita, maka sungguh makom kita semakin menjauh dari makomnya Abu Bakar. Abu Bakar diberi gelar as-siddiq bukan karena hanya dia tahu sesuatu itu benar, tapi dialah orang pertama yang membenarkan yang diketahuinya benar. Dialah orang pertama yang mengatakan sodaqta ya Muhammad. Bahkan sahabat-sahabat yang lain ada yang meragukannya, bahkan ada yang mengingkarinya. Maka mudah-mudahan kultum singkat ini mampu menggugah kita untuk memperbaharui iman kita kepada Allah. Al-imanu tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Iman itu adalah sesuatu yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak dan Bimas Islam serta seluruh penyuluh agama Islam Kota Pontianak mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.